Proses transisi dari Jokowi kepada Prabowo sekali lagi layak dicatat sebagai proses transisi yang paling dahsyat dan luar biasa yang baru kali ini terjadi di Indonesia. Kawan Minmot, proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto patut dicatat sebagai proses transisi yang paling dahsyat dalam sejarah pergantian pemerintahan di Republik Indonesia. Tidak pernah terjadi sebelumnya seorang presiden yang akan segera menyelesaikan masa jabatannya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada presiden terpilih yang akan menggantikannya untuk mewakilinya dalam berbagai kesempatan dan bahkan mengakomodir program-program unggulan presiden terpilih melalui mekanisme pemerintahan yang dipimpinnya. Proses transisi yang tergolong langka ini baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tugas-tugasnya akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Proses transisi yang cukup unik ini dimulai dengan dimasukkannya anggaran program makan bergizi dan susu gratis ke dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah agar setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober mendatang, Presiden RI ke-8 ini dapat segera merealisasikan salah satu program unggulannya dengan alokasi anggaran yang sudah tersedia dan sudah tersimpan di rekening Bendahara Umum Negara. Proses selanjutnya terlihat dari beberapa kali reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi setelah Prabowo resmi terpilih menjadi Presiden RI untuk masa bakti 2024-2029. Reshuffle kabinet pertama pasca Pilpres 2024 adalah diangkatnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, menggantikan Hadi Cahyanto yang berubah posisi menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Mahfud MD yang mengundurkan diri. Diangkatnya AHY menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN. Merupakan sinyal bahwa Jokowi mulai melempangkan jalan menuju proses transisi pemerintahan. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto. Dan AHY adalah salah satu tokoh muda yang juga dipersiapkan Prabowo untuk menjadi calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Reshuffle selanjutnya terjadi pada pertengahan Juli 2024. Presiden Jokowi mengangkat Thomas Djiwandono menjadi salah satu wakil Menteri Keuangan dan Sudaru Sudaryono menjadi wakil Menteri Pertanian serta Yulio Tanjung menjadi wakil Menteri Investasi. Thomas Djiwandono sebelumnya adalah Bendahara Umum Partai Gerindra dan Sudaryono adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah yang sempat digadang-gadang oleh Partai Gerindra untuk menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah. Diangkatnya kedua politisi Partai Gerindra menjadi wakil menteri pada dua kementerian yang sangat strategis itu. Semakin menunjukkan adanya kerjasama yang sangat erat antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memuluskan proses transisi menuju pergantian pemerintahan. Reshuffle kabinet berikutnya terjadi pada tanggal 19 Agustus 2024. Jika Presiden Jokowi hanya memikirkan pemerintahan yang dipimpinnya, mungkin ia tidak perlu lagi melakukan reshuffle kabinet, mengingat masa bakti kepresidenannya hanya tinggal sekitar 2 bulan lagi. Namun, demi kelancaran proses transisi, Jokowi mengangkat tokoh-tokoh yang berada di lingkaran dekat Prabowo
untuk menduduki sejumlah jabatan penting. Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, menggantikan Arifin Tasrif. Sementara posisi Menteri Investasi dan Kepala BKPM diisi oleh Rosan Ruslani, mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Dan Bahlil Lahadalia sendiri adalah salah satu tokoh pendukung Prabowo. Presiden Jokowi juga mengangkat Supratman Andi Aktas menjadi Menteri Hukum dan HAM, menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh politisi PDIP Yasona Lauli. Dan Andi Aktas adalah politisi Partai Gerindra. Jokowi juga mengangkat Angga Raka Prabowo, politisi Partai Gerindra lainnya, untuk menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Angga adalah Direktur Media Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Yang paling menarik adalah dibentuknya dua badan baru, yakni Badan Gizi Nasional dan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kedua badan baru ini dibentuk untuk mengakomodir program-program dan gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Badan baru ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 pada tanggal 15 Agustus 2024 yang telah lalu. Badan atau lembaga inilah yang nantinya akan menjalankan program pemenuhan gizi atau program makan bergizi dan susu gratis untuk para siswa sekolah, balita, dan ibu hamil. Pembentukan Badan Gizi Nasional ini merupakan bukti bahwa Presiden Jokowi sangat mendukung program makan bergizi dan susu gratis yang akan dilaksanakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai salah satu program unggulannya. Dadan Hindayana yang dilantik menjadi orang pertama yang menjabat Kepala Badan Gizi Nasional ini adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau Universitas IPB yang dikenal sangat ahli di bidang pangan dan pertanian. Presiden Jokowi juga melantik Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kantor Komunikasi Kepresidenan yang merupakan lembaga baru ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Pembentukan badan baru ini sesuai dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan tepat, serta terhindar dari hoaks. Dengan adanya komunikasi langsung melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan ini, masyarakat diharapkan akan memperoleh persepsi positif tentang kinerja pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Lembaga komunikasi kepresidenan ini sudah lama terbentuk di sejumlah negara maju. Dan Hasan Nasbi dinilai merupakan orang yang tepat mengisi jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini. Ia adalah pengamat dan konsultan politik yang pernah menjadi konsultan politik Jokowi dan kemudian menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Hasan Nasbi juga merupakan pendiri dan pemilik lembaga survei Sirus Network yang cukup terpercaya. Dalam reshuffle kabinet ini, Jokowi juga mengangkat Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, menggantikan Penny Lukito. Dengan adanya serangkaian reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi setelah terpilihnya Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke-8, serta pembentukan badan-badan baru yang akan mengakomodir program-program Presiden terpilih, maka proses transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo dapat dipastikan berjalan sangat mulus. Bahkan pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berlangsung tanpa terasa
Seakan yang terjadi bukanlah pergantian pemerintahan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya, melainkan suatu keberlanjutan pembangunan yang formatnya tidak akan banyak berubah. Yang berubah hanyalah nakoda dan jajaran-jajarannya. Sedangkan program-programnya adalah keberlanjutan dan penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Meskipun tidak ada kepastian apakah orang-orang yang diangkat dalam rangkaian reshuffle kabinet ini akan tetap pada posisinya setelah Prabowo dilantik, namun pihak Prabowo sudah mulai ikut menjalankan roda pemerintahan Jokowi. Sehingga saat pemerintah Prabowo terbentuk nanti, segala sesuatunya akan berjalan lancar. Apalagi karena Prabowo sendiri adalah salah satu menteri yang berada dalam kabinet Jokowi. Prabowo akan langsung bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang, karena susunan kabinetnya pun akan segera diumumkan sehari setelah pelantikan, sehingga tidak akan terjadi kekosongan kabinet. Presiden Jokowi sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk presiden yang akan menggantikannya. Bahkan Jokowi langsung memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada para pemimpin dunia melalui tugas kenegaraan yang diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melakukan serangkaian lawatan ke mancanegara. Tugas itu diberikannya hanya beberapa saat setelah Prabowo dinyatakan resmi menjadi presiden terpilih pada Pilpres 2024. Proses transisi dari Jokowi kepada Prabowo sekali lagi layak dicatat sebagai proses transisi yang paling dahsyat dan luar biasa yang baru kali ini terjadi di Indonesia. Semoga tradisi ini akan terus berlangsung pada suksesi-suksesi selanjutnya, sehingga visi Indonesia Emas 2045 yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju benar-benar akan menjadi kenyataan. Insya Allah. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami. Salam Minmot.